Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 5 dari MBS 6B akan membahas makalah perilaku konsumen dengan judul kemungkinan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Untuk pembahasan yang pertama yaitu bagaimana pesan dapat digunakan untuk membujuk konsumen. Sebelumnya kita ketahui dulu ya apa arti dari pesan itu. Pesan merupakan pemberitahuan, kata, atau komunikasi, baik secara lisan atau tertulis, yang dikirimkan oleh satu orang kepada orang lainnya. Jadi intinya pesan merupakan sebuah inti dari proses komunikasi. Lalu bagi perusahaan, pesan digunakan untuk berkomunikasi dengan konsumen. Melalui pesan diharapkan nantinya seorang konsumen itu atau calon konsumen tersebut merasa terhubung secara emosional dengan produk yang sedang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu ada dua aspek dasar dalam menyampaikan pesan. Yang pertama aspek verbal, yang kedua aspek non-verbal. Untuk aspek verbal melibatkan kata-kata secara langsung ataupun melalui tulisan. Sedangkan aspek non-verbal melibatkan penampilan, gestur, atau nada saat berkomunikasi. Lalu pembahasan yang selanjutnya, bagaimana dalam sebuah komunikasi itu dapat membujuk konsumen, yaitu merujuk pada fase AIDDA. Yang pertama attention, kedua interest, yang ketiga desire, yang keempat decision, yang kelima action. Untuk intention adalah tahapan di mana penjual harus memberitahukan terlebih dahulu bagaimana barang atau jasa yang sedang ditawarkan itu kepada konsumen. Lalu untuk interest adalah suatu teknik yang dilakukan pada waktu berkomunikasi, yaitu dengan menyebutkan dengan gimmick atau dengan bagaimana si penjual itu bisa menarik sampai menyebutkan kegunaan, keuntungan jika menggunakan barang atau jasa yang sedang ditawarkan. Lalu yang ketiga desire. Desire adalah tahapan di mana penjual, kita sebagai penjual harus mampu mengeluarkan hasrat pembeli, yaitu dengan cara menggunakan suatu daya tarik ke perasaan si pembeli yang agar bisa ditangkap calon pembeli sampai pembeli itu bisa tertarik gitulah. Lalu yang keempat, decision, yaitu tahap memberikan pilihan dan kebebasan kepada calon konsumen. Caranya adalah dengan memberikan alternatif barang atau jasa lainnya yang kurang sepadan dengan barang atau jasa yang sedang kita tawarkan, sehingga calon konsumen akan menentukan pilihan kepada apa yang sudah ditawarkan oleh penjual. Jadi ada dua barang misalnya, itu yang satu sebagai penggantinya apabila barang yang pertama konsumen tidak berminat. Kedua, lingkungan itu mengubah gaya dan hidup konsumen. Lalu yang kualitas produk itu kita harus perhatikan karena tidak sedikit konsumen yang tergiur oleh kualitas produk. Walaupun harganya agak beda, mungkin kalau konsumen yang memprioritaskan kualitas produk itu menganggap tidak masalah. Lalu yang keempat, harga. Umumnya harga dijadikan patokan konsumen ketika akan membeli sesuatu. Lalu yang terakhir, promosi. Perusahaan harus melakukan banyak promosi produk. Untuk memaksimalkan promosi itu ada agar mampu menarik perhatian konsumen, agar mampu mendapatkan konsumen. Karena promosi itu dianggap mampu secara langsung untuk menarik perhatian konsumen. Sekian pembahasan kali ini dari kelompok 5. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang terakhir, action, dimana tahap terakhir ini calon konsumen sudah terpengaruh sehingga membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Lalu untuk contoh pesan agar bisa membujuk konsumen, misalnya komunikasi dalam pesan itu harus membujuk konsumen ya. Itu misalnya ketika seorang SPG kosmetik itu akan lebih dipercaya konsumen apabila si SPG tersebut memiliki kulit wajah yang menarik, yang tidak kusam, berjerawat, cerah. Terus apabila SPG memiliki kayak masalah-masalah di kulit wajah beliau SPG tersebut, tentunya itu konsumen akan ragu untuk membeli produk yang ditawarkan SPG tersebut. Padahal belum tentu SPG tersebut, jerawat-jerawat yang dimiliki SPG tersebut itu berasal dari produk yang ditawarkan. Lalu
ada pembahasan selanjutnya mengenai efek pengulangan pesan. Pengulangan pesan merupakan strategi perusahaan yang bertujuan agar pesan tersebut tetap diingat. Pengulangan pesan akan berakibat pada perubahan dalam pengetahuan sikap dan perilaku konsumen. Sebisa mungkin untuk pengulangan pesan itu tidak lebih dari 3 kali, atau disebut juga 3-hit theory. 3-hit theory ini mencakup yang pertama sekali untuk membuat konsumen sadar terhadap produk, pengulangan sekali lagi untuk memperlihatkan relevansi produk tersebut, pengulangan yang terakhir untuk meningkatkan konsumen terhadap benefit produk tersebut. Lalu perilaku konsumen itu ada teknik khusus yang dilakukan agar teknik untuk membujuk konsumen lah. Sebelumnya kita ketahui dulu bahwa perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses sebelum dan sesudah seorang konsumen melakukan proses pembelian suatu barang maupun jasa. Pertimbangan seseorang dalam membeli suatu barang setiap orang itu kan beda. Dalam perilaku konsumen, seorang pembeli akan melakukan penilaian dan kemudian akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan atas pembelian barang atau jasa tersebut. Lalu sebagai produsen, kita harus mengetahui atau harus memperhatikan bagaimana kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan, yang kedua lingkungan, yang ketiga kualitas produk, yang keempat harga, lalu yang terakhir promosi. Untuk yang pertama, kebutuhan, kita harus mengetahui konsumen itu akan membeli barang yang dibutuhkan, lalu kita harus mengetahui apa ya kira-kira kebutuhan dari konsumen itu.